meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas ketakwaan inilah yang insyaallah akan menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang saleh fid dunya dan kehidupan yang insyaallah mendapatkan ganjaran yang positif di surga nanti. Allahumma amin. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan maghfirah, sama-sama mengharapkan rahmat jalla jalaluhu Allah Subhanahu wa taala, serta kita mengharapkan jannatul firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang spesial ini, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkumpul di masjid ini tidak lain dan tidak bukan untuk melaksanakan rangkaian ibadah Jumat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan kalimat iman. Ya, dalam bahasa Arab ya di sini harful munada linida'il ba'id wal qarib wal mutawassit, untuk memanggil orang-orang yang di dalam hatinya yang mengakui bahwasanya di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila dzikrillah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Maka kita diperintahkan bukan hanya untuk beranjak ke masjid, tetapi kalimatnya fas'au dari kalimat sa'a yas'a, untuk berusaha, untuk mempercepat langkah. Apapun kondisi kita, apapun yang terjadi di sana, kita berusaha menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Maka diusahakan untuk mengambil keberkahan, mengambil bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Makanya setiap khatib yang berdiri di tempat ini, dimanapun ia berada, di mimbar manapun ia berada, tidak lain dan tidak bukan menyerukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, mengingatkan diri pribadi dan mengingatkan kepada jamaah yang hadir untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas ketakwaan inilah yang insyaallah akan menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang saleh fid dunya dan kehidupan yang insyaallah mendapatkan ganjaran yang positif di surga nanti. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di minggu keempat di bulan Syawal ini. Tidak terasa waktu cepat berlalu. Ramadan sudah berlalu. Kita refleksikan kembali ayat puasa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, lagi-lagi kalimat iman. Kutiba alaikumussyam, ketika itu kita diwajibkan untuk berpuasa.
Oleh karenanya esensi puasa Ramadan itu yang telah kita lakukan secara sempurna insyaallah. Esensi Ramadan, tujuan utama Ramadan adalah menjadikan kepribadian kita menjadi kepribadian yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, kata Allah. Kalimat la'alla di sini dalam bahasa Arab adalah harfut taraji. Ahlul ilmu menyampaikan untuk mendapatkan hasil ketakwaan ini maka perlu kesungguhan, maka perlu mujahadatun nafs. Jadi ketika bulan Ramadan telah berlalu, bulan Syawal inilah pembuktian hasil dari ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Ayat puasa Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kalimat iman, amanu, baru beriman. Tetapi di surat Al-Baqarah ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang awalnya kalimat amanu dan Al-Baqarah ayat kedua kalimatnya berubah menjadi yu'minun. Mudhari', fi'il mudhari'. Ahli ilmu menyampaikan al-fi'il mudhari' yadullu 'ala al-istimrar. Artinya ia senantiasa meningkatkan level keimanannya. Kualitas keimanannya ia tingkatkan hari demi hari dengan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tentunya. Allah Subhanahu wa taala menjabarkan bagaimana hamba tersebut menaikkan level keimanannya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Ia banyak melakukan salat. Bukankah di bulan Ramadan yang lalu alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita giat melakukan salat 5 waktu. Kita giat melakukan rawatibnya. Kita giat melakukan tarawih. Kita giat melakukan qiyamul lail, banyak melakukan salat. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan amalan yang kedua untuk meningkatkan kualitas keimanan adalah mimma razaqnahum yunfiqun. Bukankah di bulan Ramadan tersebut kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak bersedekah, untuk banyak berinfak. Bahkan ada mungkin di antara kita yang menyiapkan pabuka setiap harinya, memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Yu'minuna bima unzila ilaika. Dan amalan yang ketiga adalah ia senantiasa tilawah. Tilawah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum bulan Ramadan, mushaf tersebut, Al-Qur'an tersebut mungkin berdebu di lemari kita atau mungkin berada di pojokan rumah kita, tidak pernah kita sentuh. Tetapi datang bulan Ramadan, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak membaca Al-Qur'an, kalamullah. Mungkin banyak di antara kita yang telah khatam 1 kali, 2 kali, bahkan berkali-kali dia khatam di bulan Ramadan. Dan ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Oleh karenanya ahli ilmu menyampaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan hidayah dan taufik kepada orang-orang yang beriman. Ketika masuk bulan Ramadan, ia banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Sehingga ketika selesai bulan Ramadan tersebut, amalan-amalan yang telah ia lakukan dari salatnya, dari tilawah Al-Qur'annya, dari muzakarahnya, berbekas di dalam hatinya. Sehingga setelah bulan Ramadan, ibadahnya pun tidak usai. Bahkan ia tingkatkan lagi kualitas Ramadannya, kualitas bulan Syawalnya dan bulan-bulan yang akan datang. Alhamdulillah, kita sudah berada di bulan Syawal minggu keempat ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi tinggi kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang menyelesaikan Ramadannya dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran melalui lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan oleh seorang sahabat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, "Man shama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Syawal, faka'annama shama syiamat dahr." Barang siapa yang sempurna bulan Ramadannya, setelah bulan Ramadan sempurna, setelah itu thumma atba'ahu 6 min Syawal, ketika bulan Syawal ia mengerjakan puasa Syawal selama 6 hari, faka'annama shama syiamat dahri, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya sama seperti puasa setahun.
Dan ini adalah apresiasi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Namun bagaimana kita melaksanakan puasa Syawal tersebut? Hari ini sudah tanggal 18 April, artinya sudah tanggal 19 Syawal, masih ada waktu. Mungkin ada beberapa pendapat yang menyampaikan tidak boleh puasa Syawal setelah puasa Ramadannya usai. Mungkin ketika Ramadannya mungkin ada yang bolong misalnya. Mungkin ada yang tidak sempurna misalnya. Maka ia qadha dahulu Ramadannya di bulan Syawal ini, setelah itu ia kerjakan bulan Syawalnya. Itu pendapat. Ada juga menyampaikan bahwasanya tidak mengapa ia tidak mengqadha Ramadannya. Ia langsung melakukan puasa Syawalnya. Ada menyampaikan puasa Syawal dilakukan dengan berturut-turut, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, berturut-turut selama 6 hari. Dan ada pula yang menyampaikan bahwasanya ketika ia melakukan puasa Syawal, hari ini puasa, besok ia tidak puasa, dan selanjutnya sehingga ia menggenapkan menjadi 6 hari puasa. Ada pula pendapat yang menyampaikan ketika ia puasa Syawal, ia kerjakan di hari Senin atau ia kerjakan di hari Kamis, maka ini termasuk puasa Syawal. Ada pun yang menyampaikan bahwasanya ketika ia mengqadha Ramadannya di bulan Syawal, maka itu tergolong puasa Syawal karena dilakukan di bulan Syawal. Dan fihi aqwal, banyak sekali pendapat di sini. Tetapi pendapat yang saya ambil di sini yang paling rajih insyaallah, karena kita merujuk pada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menyampaikan tsumma atba'ahu sittan min Syawal man shoma ramadhana, ia puasa Ramadan secara sempurna dahulu, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, setelah sempurna Ramadannya maka ia melakukan puasa Syawal. Dengan berbagai pendapat maka puasa Syawal insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa di dalam ketaatan, di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, menjauhi semua larangannya Allah Subhanahu wa taala, serta sunnah-sunnah baginda kita kerjakan, dan apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kita tinggalkan. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li lana wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man ihtada. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di sinilah yang memberikan kita kekuatan untuk menghasilkan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenar-benarnya penghambaan. Ketika kita salat, maka ketika takwa kita baik, takwa kita sempurna, maka sholat kita pun akan menjadi baik. Ketika takwa kita baik, maka perilaku kita pun akan menjadi baik. Ketika takwa kita baik, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjarannya di dunia maupun di akhirat. Banyak sekali hadis-hadis atau ayat-ayat yang menjelaskan fadilah orang yang bertakwa. Entahkah rezekinya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, entahkah masalah-masalahnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, entahkah mungkin ia ada masalah di rumahnya, ada masalah di kantornya, ada masalah di rumah tangganya misalnya, ada masalah ketika pekerjaannya ada masalah, maka jangan jauh-jauh, larilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan lagi ibadahnya, tingkatkan lagi ubudiyahnya, tingkatkan lagi kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika hamba tersebut ia senantiasa dalam ketakwaan, di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, dan ia konsisten dengan tersebut, maka ketika ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tajri min tahtihal anhar fi jannatin na'im, sebagaimana yang telah disampaikan oleh firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbal khulafa'ir rasyidin al-arba'ah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sa'ir sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya qadhi al hajat. Allahumma nahmaduka ya Allah kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka ya Allah kama 'allamta an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadika al khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma man yahdhur fi hadzal masjid faqdi duyunahum ya Allah. Allahumma man yahdhur fi hadzal masjid
فاغفر ذنوبهم يا الله. اللهم من يحضر في هذا المسجد فيسر أمورهم يا الله. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في صومال، اللهم انصر إخواننا في السودان، اللهم انصر إخواننا في أفغانستان، اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم عليك باليهود والنصارى المغتصبين. اللهم آمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.